Nah, di depan kita ini teman-teman terdapat sebuah barang yang biasanya hanya dibuang saja. Ini adalah tutup pada bagian kipas angin yang biasanya kalau misalkan kipasnya sudah rusak, ini dibuang saja teman-teman, dan akan menjadi sampah. Nah, mulai sekarang jangan pernah membuang sampah-sampah atau barang-barang seperti ini, karena di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sebuah ide kreatif bagaimana cara membuat sebuah alat atau memodifikasi alat ini supaya bisa kita pergunakan kembali, yang dimana fungsi alat tersebut bisa kita pergunakan untuk mempermudah pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi sangat sayang sekali kalau misalkan kita buang. Ini masih lumayan bagus. Kemudian kita ambil jumlahnya kurang lebih sekitar 35 biji jeruji besi ya. Jadi ini kita tandai terlebih dahulu. Jadi pada bagian sebelah sini. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Nah, sampai pada bagian sebelah sini teman-teman. Jadi dari ujung sini sampai ke bagian ujung sini ya, ini kita potong terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini kita potong semuanya sampai ujung, dan pada bagian sebelah sini juga kita potong. Bisa menggunakan gergaji besi atau menggunakan mesin gerinda kalau misalkan teman-teman punya ya, atau bisa menggunakan tang pun bisa teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita potong, ini kalau misalkan kita potong lagi kurang lebih bisa menjadi 4 bagian ya. Jadi 4 bagian sama yang ini. Ini kita manfaatkan yang kecil terlebih dahulu teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan. Ini bisa menggunakan barang bekas saja. Saya menggunakan pipa bekas ya. Untuk ukurannya ini menggunakan ukuran 3/4 atau bebas bisa menggunakan ukuran setengah in juga. Tapi saya menggunakan 3/4 yang dimana ukurannya sangat pas sekali teman-teman. Kemudian ini kita ukur dan kita potong. Untuk panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm. Ini satu jengkal 20 cm ya teman-teman. Kemudian kita potong. Kemudian untuk proses selanjutnya ukuran kurang lebih sekitar 5 cm ini kita panaskan di atas api kompor. Kemudian nanti kita press dengan menggunakan papan triplek maupun menggunakan keramik ya. Jadi fungsinya supaya berbentuk pipih. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya pada bagian yang ada bekas bakarannya ini kita potong atau kita rapikan. Kemudian pada bagian sisi kanan dan juga sisi kiri ini kita belah ya. Jadi untuk belahannya sampai pada bagian sebelah sini. Untuk bagian ini kita potong terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman pada bagian sebelah sini. Jadi sebelah kanan dan juga sebelah kiri ini kita belah. Jadi ini bisa kita buka. Kemudian untuk proses selanjutnya pada bagian yang sampingnya ini kita panaskan lagi di atas api kompor. Kemudian kita ambil pipa yang sisa ukurannya sama. Kemudian nanti kita masukkan. Jadi fungsinya untuk memperbesar ukuran pada bagian belakangnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi pipa ukuran yang sama dia bisa masuk. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, ini kita lepas. Dan pada bagian sebelah sini karena ada sisa bakarannya, ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk proses selanjutnya kita ambil penutup kipas angin yang sudah kita potong tadi. Pada bagian sebelah sini ini kita potong. Jadi pada bagian besi yang paling pinggir ini kita hilangkan teman-teman. Jadi untuk memotongnya teman-teman bisa menggunakan mesin gerinda atau menggunakan
tang potong. Jadi contohnya kurang lebih seperti ini ya. Tidak harus menggunakan mesin gerinda. Nah, ini bisa terpotong teman-teman. Kita potong satu-satu. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah selesai ya. Jadi untuk yang bagian ini kita buang. Kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, di sini kita siapkan pipa yang sudah kita modifikasi tadi ya, dengan cara kita pipihkan. Kemudian pada bagian sebelah sini kita besarkan. Ini pada bagian sebelah sini kita buka teman-teman, yang sudah kita buka tadi ya. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Kita masukkan sampai mentok. Usahakan sampai mentok supaya nanti hasilnya lebih kuat, dan usahakan pada bagian tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Ini sudah mentok. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan skrup ya. Untuk skrupnya ukurannya bebas, nanti bisa yang kecil maupun yang besar. Ini kita skrup pada bagian sebelah sini. Fungsinya untuk mengunci supaya dia tidak lepas teman-teman. Nah, setelah jadi kurang lebih hasil alatnya seperti ini teman-teman. Alat ini sudah bisa kita pergunakan. Jadi sangat keren dan sangat unik sekali teman-teman. Sebagai contoh, alat ini bisa kita pergunakan untuk membantu pekerjaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi ceritanya saya memotong rumput, tapi setelah selesai dan ingin saya sapu dengan menggunakan sapu biasa seperti ini teman-teman, agak sedikit susah ya. Jadi ini lebih ribet, apalagi kalau misalkan menggunakan tangan seperti ini. Takutnya kalau misalkan ada paku ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Nah, alat yang sudah kita buat tadi bisa kita manfaatkan untuk membantu kita mengumpulkan rumput-rumput maupun mengumpulkan sampah teman-teman. Ini jauh lebih aman daripada kita menggunakan tangan ya. Sangat cocok dan sangat keren sekali. Bisa terlihat rumputnya dia langsung terkumpul dengan sangat mudah sekali teman-teman. Nah, untuk fungsi pada bagian belakang ini teman-teman, fungsinya supaya bisa kita sambung dengan menggunakan pipa yang lain. Seperti ini sebagai contoh ya. Jadi ukurannya akan semakin panjang, jadi kita tidak jongkok, tidak capek teman-teman. Nah, seperti ini jauh lebih mudah. Jadi kita bisa sambil berdiri saja seperti ini. Atau kalau misalkan pengen menggunakan yang pendek juga bisa ya, tinggal kita lepas seperti tadi teman-teman. Nah, sangat cocok sekali. Nah, sangat mantap sekali teman-teman. Kalau misalkan ingin melepasnya, tinggal kita lepas saja seperti ini. Kita tarik teman-teman. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan yang versi pendek. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja kita sudah mendapatkan alat yang sangat keren sekali teman-teman. Alat yang sangat bermanfaat buat kita bersih-bersih. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.